Ka'bah adalah tempat suci dalam agama Islam, yaitu terletak di pusat Masjid Al-Haram di Mekah, yaitu Arab Saudi. Ka'bah merupakan arah kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu saat beribadah. Selain itu, Ka'bah juga merupakan titik pusat bagi seluruh umat Islam ketika melaksanakan tawaf. Dengan jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia yang berkumpul di Mekah setiap tahun, yaitu untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Namun di balik keutamaannya, terdapat beberapa fakta dan sejarah menarik tentang Ka'bah yang mungkin belum banyak diketahui oleh umat Islam. Yang pertama yaitu usianya lebih dari 5.000 tahun. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97. Allah telah menjanjikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah Maha mendengar, Maha mengetahui." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Pembangunan Ka'bah diperkirakan dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dengan beberapa pendapat menyebutkan bahwa Ka'bah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Para ahli sejarah memperkirakan bahwa saat pertama kali dibangun, Ka'bah memiliki tinggi sekitar 20 meter dan lebar 10 meter. Kemudian yang kedua, ada dua Ka'bah. Selain Ka'bah yang terletak di Mekah, terdapat satu lagi Ka'bah yang berada di langit ketujuh, dikenal sebagai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat suci bagi para malaikat yang beribadah dan melakukan tawaf di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat Baitul Ma'mur dan dijelaskan oleh Jibril alaihissalam bahwa tempat ini selalu dikunjungi oleh 70.000 malaikat setiap hari dan mereka tidak pernah kembali. Baitul Ma'mur terletak tepat di atas Ka'bah di bumi, dan jika jatuh ia akan menimpa Ka'bah. Ibnu Katsir juga mencatat bahwa letak Baitul Ma'mur sejajar dengan Ka'bah di bumi, dan para malaikat beribadah di sana seperti umat manusia yang beribadah di Ka'bah. Yang ketiga, pintu Ka'bah yang berubah. Dahulu Ka'bah memiliki dua pintu yang berfungsi sebagai akses masuk dan keluar, serta sebuah jendela di salah satu dindingnya. Saat ini Ka'bah hanya memiliki satu pintu utama dan tidak ada jendela. Pintu yang ada saat ini dibangun oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pada tahun 64 Hijriah dan kemudian ditutup oleh Hajjaj bin Yusuf pada tahun 75 Hijriah. Dan yang keempat, perubahan bentuk. Awalnya Ka'bah berbentuk seperti huruf Latin D atau kapital sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun seiring waktu, bentuknya berubah menjadi kubus ketika suku Quraisy membangun ulang Ka'bah
sebelum kedatangan Islam. Perubahan ini disebabkan oleh keterbatasan dana pada masa itu. Yang kelima, Hajar Aswad yang terpecah. Hajar Aswad, batu suci yang terletak di Ka'bah, awalnya merupakan sebuah batu utuh. Namun seiring waktu, batu ini mengalami kerusakan dan kini terpecah menjadi 8 bagian. Bagian-bagian Hajar Aswad saat ini ditempelkan pada sebuah batu besar dan dibingkai dengan perak. Beberapa pecahan Hajar Aswad konon berada di Istanbul, Turki, di tempat-tempat seperti Blue Mosque. Yang keenam, warna kain kiswah yang berubah. Ka'bah tidak selalu ditutupi dengan kain hitam. Tradisi kain hitam dimulai oleh dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, kiswah atau kain penutup Ka'bah mengalami berbagai perubahan warna dari hijau, merah, hingga putih. Pada masa lalu, Ka'bah pernah ditutup dengan kain Yaman yang bermotif garis putih, merah oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian oleh para khalifah lainnya dengan berbagai warna dan jenis kain sebelum akhirnya dijadikan hitam pada masa Abbasiyah. Kain hitam dipilih karena lebih tahan lama dan tidak mudah kotor, serta masih digunakan hingga sekarang. Yang ketujuh, hampir semua logam yang ada di Ka'bah terbuat dari emas dan perak, mulai dari pancuran air, rajutan kaligrafi, hingga ring pengait kain kiswah. Jadi jika kalian melihat pengait ring kiswah yang berada di bawah atau di talang air yang beratnya puluhan kilogram, itu semua terbuat dari emas. Yang kedelapan, Ka'bah pernah hilang selama ratusan tahun setelah banjir yang melanda dunia, yaitu pada masa Nabi Nuh, dan baru ditemukan dan dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Sebelum ditemukannya kembali Ka'bah, kota Mekah pada awalnya hanyalah lembah tandus yang tidak ada penghuni di dalamnya. Saat ibunda Nabi Ismail ditinggalkan Nabi Adam alaihissalam di lembah tersebut dan menemukan sumber air yang sampai saat ini masih ada dan dikenal sebagai air Zam-Zam. Setelah ditemukannya sumber air Zam-Zam ini, barulah kemudian banyak orang yang tinggal di lembah tersebut dan kini menjadi kota yang sangat dirindukan setiap umat muslim. Yang kesembilan adalah tentang pemegang kunci pintu Ka'bah. Dari sejak dahulu hanya dipercayakan pada keturunan satu keluarga, yaitu keluarga Bani Tolhah. Jadi selama ratusan tahun hingga saat ini hanya anak keturunan dari Bani Tolhah lah yang diamanati Rasulullah untuk memegang dan menjaga kunci Ka'bah. Yang ke-10, area sekitar Ka'bah akan tergenang air cukup tinggi di saat hujan lebat melanda. Meskipun demikian, hal itu tidak membuat semangat orang untuk melaksanakan tawaf menjadi enggan. Akan tetapi, mereka akan tetap bersemangat melaksanakan tawaf dengan berhujan-hujanan. Dataran yang ada di daerah Arab, terutama di lembah Mekah, terdiri bebatuan keras dan tidak menyerap air, hingga jika saat datangnya hujan, maka air hujan tersebut akan langsung mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian yang ke-11, di dalam Al-Quran, kota Mekah disebut dengan Ummul Qura, yaitu Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 7. Dalam arti bahasa, yaitu induk dari kota-kota. Kata Ummu berarti induk atau sumber dari terbentuknya kota-kota atau negeri yang lainnya. Hal ini bukan hanya permainan kata, karena memang dalam Al-Quran semuanya adalah benar. Sahabat beriman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.